Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai anak bangsa Indonesia, berupaya memahami dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masih ada di kisaran bulan Pancasila sampai dengan Agustus. Mengapa kami sebut bulan Pancasila? Karena istilah Pancasila kemudian yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno digodok, ditelaah, diteliti dengan hati nurani yang benar-benar tawadhu, yang benar-benar lembut, adil, dan bijak. Tentu saja di dalamnya ada keadaban, ada peradaban, ada etika, baik yang bertalian dengan agama, kepercayaan, budaya, peradaban yang tumbuh kembang di Nusantara. Karena itulah Bung Karno, baik oleh dirinya sendiri maupun rekan sejawat pendiri Republik Indonesia, disebut sebagai seorang penggali Pancasila. Karena menggali tentu saja adalah ada mutiara hikmah yang ada di bumi pertiwi. Menggali dalam makna hikmatologi adalah dengan khayal, keimanan dari seorang Soekarno, dari imajinasi seorang Soekarno, dari pengembaraan yang luas baik literasi maupun pembelajaran lewat guru-guru yang hebat, mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, Ahmad Hasan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan teman-teman sejawat beliau yang hebat. Semuanya setidaknya dalam pemahaman hikmatologi memberikan inspirasi bagi seorang Soekarno. Jangankan teman sejawatnya, jangankan guru-gurunya tidak mewarnai, sedangkan paham-paham sosialis yang tumbuh kembang di dunia pun mewarnai pikiran dan sikap dari Soekarno. Sehingga sikap dan idealitas seorang Bung Karno seringkali disalah tafsirkan ketika beliau mengatakan bahwasanya dudu sanak dudu kadang yen ilang melu kelangan. Bukan saudara seketurunan, bukan kerabat, bukan saudara sedarah, namun ketika kehilangan, ketika hilang merasa ikut kehilangan. Kemudian di kesempatan yang lain, karena suasana masih dalam keadaan revolusi fisik yang belum selesai, Bung Karno pun
dengan suara khas menggelegar di tengah saudara-saudara sebangsa yang ikut berjuang, mengatakan, yo sanak yo kadang yen ilang melu kelangan. Ya saudara, ya sejawat, kalau sampai tidak ada, maka ikut merasa kehilangan. Ini adalah prototip sang legendaris idealis seorang Soekarno. Ingin menyatu padukan ideologi-ideologi yang ketika itu masih tumbuh kembang, mewarnai riak-riak revolusi Indonesia. Sehingga Soekarno tidak ingin mengecewakan, tetapi ingin mengayomi seluruh anak bangsa apapun ideologinya. Dan tentu saja bagi mereka yang mengembara di sosiologi ilmu, tentu saja tidak akan berhenti pada kata-kata yang semata-mata menunjukkan kearifan, namun seringkali disalah tafsirkan. Sehingga Soekarno dicap sebagai seorang komunisme. Tidak demikian. Bagi sosiolog yang menumbuh kembangkan ilmu, mengkritisi ilmu, bahkan mengkritisi filsafat, pikiran-pikiran Soekarno harus dimulai sejak era 1930-an sampai dengan beliau menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam keadaan mukmin dan insya Allah husnul khotimah, dakhalal jannah, insya Allah. Jika kami mengatakan demikian bukan Soekarnoisme, tapi Soekarnois. Soekarnois dalam makna bahwa kami ingin melanjutkan gagasan-gagasan besar seorang Soekarno melalui tulisan-tulisan. Karena tulisan tidak cepat terbaca oleh khalayak, maka salah satunya adalah melalui media YouTube, kanal Hikmatologi yang sekitar 5 tahun atau 4 tahun yang lalu bernama Indarwanto Hikmatologi. Karena proxy war 12 negara dan terakhir perebutan antara orang-orang Perancis dan orang-orang Ukraina atau Ukraina, maka di saat laptop yang terakhir satu-satunya yang dipakai oleh saudara kami untuk menyelamatkan kanal Indarwanto Hikmatologi, begitu dibuka langsung diserang habis dan diprivasi, sehingga karya selama 4 tahun 723 video yang kami unggah di Indarwanto Hikmatologi lenyap. 320 karya ilmiah juga disembunyikan, namun masih bisa dikunjungi di blogspot kami Indarwanto Hikmatologi atau Indarwanto Hikmatolog. Sementara nomor kontak yang ada di KW atau gadget atau HP kami 2558 lost kontak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami menjelaskan ini supaya kita sama-sama mengetahui bahwa proses kami terus-menerus untuk menggulirkan hikmatologi itu bukan sekedar 1 tahun lebih ini, tetapi sudah insya Allah beranjak 5 tahun lebih. Dan kami karena begitu cinta sama Indonesia sepenggal sorga yang dihamparkan di Kalut Tulistiwa ini, maka kami pun ingin merawat
tak saja merawat, tapi berusaha menginovasi. Nilai-nilai Pancasila itu esensinya tetap, namun inovasi di dalam keilmuan sosial niscaya bagi kami yang ingin meneruskan politik kebangsaan, dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila, yang sudah ditorehkan dengan gagah ksatria, namun tawaduk rendah hati oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, Ki Bagus Kusumo, Wedi Diningrat, A.R. Baswedan, dan seterusnya. Sampai Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu saja A.A. Maramis termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita menjadi Soekarnois adalah kita meneruskan perjuangan perjuangan anggota BPUPK, perjuangan Panitia 8, perjuangan Panitia 9. Dan gagasan monumental dari seorang Soekarno adalah bagaimana kita ini bisa berpikir dengan hikmat, karena tidak saja bangsa ini yang bertuhan, tetapi negara ini pun niscaya bertuhan. Tentu saja Tuhan yang diyakini sesuai dengan kitab suci, agama, kepercayaan masing-masing kesatria, putra putri Indonesia yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena memiliki idealitas negara paripurna yang terus-menerus ditempuh dari sempurna satu ke sempurna yang lain, dari sempurna satu ke sempurna yang lain. Dan paripurna itu selalu cita-cita. Karena itulah maka visi dan misi yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sekali lagi, penjajahan harus dienyahkan berdasar pri keadilan dan pri kemanusiaan adalah visi besar bangsa Indonesia, seluruh pemimpin Indonesia sampai rakyat jelata. Dan sekali lagi, misi melindungi tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja berdasarkan Pancasila, itu adalah misi terbesar bangsa Indonesia. Dan setiap kali ganti generasi, maka kesempurnaan itu tidak pernah usai, kecuali disempurnakan antara Presiden Soekarno, disempurnakan Presiden Soeharto, disempurnakan lagi Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, disempurnakan lagi oleh Megawati Soekarno Putri, disempurnakan lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono, disempurnakan lagi oleh Joko Widodo, dan disempurnakan lagi oleh penerusnya. Siapa penerusnya? Berdasar kitab suci Al-Quran yang ketiga, Ali Imran ayat 26, maka itu adalah haknya Allah. Dan hak Allah itu melalui musyawarah dan mufakat, dan di Indonesia masih menggunakan demokrasi. Mudah-mudahan demokrasi segera mati, direformasi semuanya, karena desa-desa mulai dari Kabupaten Klaten dan seterusnya sampai sejumlah desa di Kabupaten Malang juga sudah memulai dengan demokrasi, diganti hikmatokrasi. Maka Indonesia ke depan adalah Indonesia yang asasnya tunggal Pancasila. Dan republik ini dikelola dengan sistem hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicita-citakan oleh seluruh pendiri anak bangsa ini, pendiri Republik Indonesia, sampai dengan Mosi Muhammad Natsir, integrasi, atau Musi Integral Muhammad Nasir, integrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, niscaya semuanya diwujudkan secara bertahap. Data kami kurat dalam Sabdana yang ke-5033, idealitas butuh proses kesempurnaan. Seperti apa? Pancasila dalam hikmatologi, idealitas negara dan kebangsaan. Idealitas tak pernah tercapai dalam realitas kesempurnaan. Syariat agama merupakan idealitas peraturan dibuat Tuhan. Idealitas itu butuh terus dimaknai untuk diterapkan. Penerapan idealitas agama dan peradaban butuh disempurnakan. Merasa hari ini benar-benar paripurna, sungguh dipertanyakan. Manusia yang sempurna justru berniat terus menyempurnakan. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang tanggal 9 September 2018. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pancasila dalam hikmatologi, idealitas negara dan kebangsaan. Kalau panjenengan, kalau Anda melihat Immanuel di sini, tadi saya sampaikan bangsa dan negara semuanya bertuhan. Bangsa bertuhan, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang pantas tidak memeluk agama dan kepercayaan dan tidak percaya sama Tuhan. Tidak pantas. Tidak pantas itu berarti tidak mulia, tidak baik, tidak terpuji, tidak bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak berterima kasih kepada pendiri bangsa ini. Bagaimanakah negara bertuhan? Negara bertuhan dalam makna bahwa seluruh spiritualitas, intelektualitas, moralitas, fisikalitas, sosialitas, environmentalitas, semuanya harus diatur berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Bahasa yuridisnya, seluruh piranti peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah dan peraturan RT maupun RW, sampai yang tertinggi karya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, semua tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, agama, dan kepercayaan apapun yang ada di Indonesia, serta harus wajib niscaya mengijawantahkan secara berproses keberadaan dari kitab suci dan agama kepercayaan yang diyakini bangsa ini. Karena itulah, idealitas tak pernah tercapai dalam realitas kesempurnaan. Dalam pengertian bahwa manusia selalu sempurna hari ini, ingin dibangun lagi, ingin ditata laksana lagi, terus menerus. Dulu jalan yang penting bisa dilalui. Kemudian jalan di makadam diberikan bebatuan supaya lebih nyaman dilalui. Kemudian berangsur-angsur di era kepemimpinan The Smiling Jenderal Soeharto. Jalan-jalan di aspal seluruh Nusantara, terutama jalan-jalan utama yang bisa dipakai prasarana infrastruktur untuk kelancaran roda perekonomian anak bangsa. Dan ini juga dirintis oleh Bung Karno dengan mandiri di bidang ekonomi. Syariat agama merupakan idealitas peraturan dibuat Tuhan. Karena dibuat oleh Tuhan, maka the grand dari seluruh grand. Jadi yang besar dari desain yang sangat besar adalah mahakarya dari Allah. Karena itu tidak pernah akan sempurna seorang menerapkan
aturan Tuhan, baik dalam Tipitaka, Bhagavad Gita, Sabto Dharma, Al-Quran, Alkitab, dan yang lainnya. Tidak pernah akan sempurna, tetapi selalu sempurna hari ini, generasi hari ini merasa sempurna, maka generasi yang akan datang menyambut untuk disempurnakan lagi. Idealitas itu butuh menerus dimaknai untuk diterapkan. Tanpa terus-menerus dimaknai, maka inovasi berhenti. Ketika inovasi berhenti, maka Pancasila tidak menarik lagi. Karena itulah, di kepemimpinan Jenderal Besar Soeharto dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Dalam makna bahwa terbuka untuk mengembangkan sains dan teknologi. Terbuka untuk mengembangkan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu eksakta, termasuk di dalamnya teknologi. Hasil dari rekayasa anak manusia untuk memberikan kemudahan sumbangsih kepada bangsa dan negara ini. Penerapan idealitas agama dan peradaban butuh disempurnakan. Kesempurnaan sekali lagi selalu berproses, karena masing-masing generasi adalah pada zamannya. Jika kita meminjam mutiara kata dari filsuf George Wellington, insya Allah, di abad ke-18. Manusia yang sempurna justru berniat terus menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan karyanya. Pemirsa, mohon maaf, jika pemirsa menyimak kanal Hikmatologi, maka di situ ada tahapan-tahapan dari riset kami sejak tahun 1983-84, kemudian 98, kemudian insya Allah 2014, 2019. Itu adalah tahapan-tahapan. Menurut kami, itulah kesempurnaan kami yang tidak pernah sempurna. Maknanya bahwa karya siapapun yang dianggap sempurna hari ini, ketika rajin menginovasi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka berdasar keimanan kita masing-masing, imanial, berdasar spiritual, berarti spirit dari agama dan kepercayaan yang kita tangkap, berdasarkan kemampuan intelektual, yaitu penggalih, memikir dengan kedalaman hati sanubari, memikir dengan otak kita. Berdasarkan pada moralitas yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa dunia, terutama Nusantara Indonesia. Dan fisikal di sini sudah kami rubah sebenarnya, yakni adalah mental, keberanian, kekesatriaan, termasuk di dalamnya bisa fisikal. Kita berani karena benar, memiliki moralitas benar Pancasila. Fisik kita kuat, ksatria, dan secara mental kita punya keberanian untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang paling paripurna di dunia. Dan secara sosial kita kenalkan pada seluruh generasi, khususnya generasi muda. Dan kita coba merebak, menyeruak, mengangkasa, membumi, mendunia melalui kanal Hikmatologi dan kanal-kanal para piawai yang lainnya. Dan kita sentuh environmental dalam makna lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua kita rawat, kita hargai. Semoga di hari kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, di hari proses
jelang paripurna Pancasila 22 Juni 1945, di hari penetapan Pancasila, keputusan Pancasila oleh PPKI 18 Agustus 1945. Mari kita selalu gelorakan nilai-nilai agama, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai Pancasila. Mulai dari gelora di dada hingga menyeruak membumi, mengangkasa, membahana, mewarnai seluruh Indonesia dan seluruh bumi di dunia yang dihuni oleh bangsa-bangsa. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, keikutsertaan mewarnai lewat komentar, like, dan seterusnya. Semata-mata memenuhi panggilan manajemen YouTube. Namun isi, pesan, misi dan visi kita adalah misi imanial dari bumi Pancasila Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.